Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan, juga pertolongan dan hidayah sehingga kita bisa bersama-sama hadir di masjid yang penuh berkah ini dalam rangka melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita subuh ini sebagaimana disampaikan oleh protokol tadi bahwa adalah tentang ruqyah, ya. Stories ruqyah dan hikmahnya. Di mana kisah-kisah ruqyah ini adalah kisah-kisah nyata yang diceritakan dan ditulis oleh Syekh Abul Bara' Usama bin Yasin Al-Ma'ani, seorang pakar ruqyah internasional asal Yordania yang telah berpengalaman tidak kurang dari 40 tahun lebih yang menjadi praktisi ruqyah dan telah menulis sebuah mausu'ah, sebuah ensiklopedi bertema ruqyah syar'iyyah dengan jumlah kitab 14 jilid dan belum pernah ada yang menulis seperti apa yang beliau tulis tentang ruqyah ini. Alhamdulillah, pada bulan Februari tahun 2025 yang lalu kami sempat untuk belajar bersama beliau di Jakarta dalam 2 hari daurah ruqyah nasional membahas kitab beliau ini, dan salah satunya adalah stories ruqyah yang pagi ini akan coba kita juga ketengahkan di tengah-tengah jamaah sekalian. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini kami akan mengangkat satu kisah saja yang mudah-mudahan kisah ini bisa kita ambil pelajaran dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Sebagaimana diceritakan oleh Syekh Abul Bara' Usama bin Yasin Al-Ma'ani hafizahullah ta'ala, bahwa ada seorang ayah yang mendatangi beliau, di mana ayah ini bercerita kepada Syekh bahwa beliau memiliki seorang anak gadis yang masih berusia sekitar 10 tahun. Di mana anak perempuan ini sedang mengalami sekarat, sakit parah. Dan sakit yang parah dan menyebabkan sekarat ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak diketahui apa sebabnya. Sudah banyak dokter-dokter spesialis yang didatangkan, yang dikunjungi, yang diminta untuk mendeteksi, mendiagnosa penyakit daripada anak gadis ini. Namun sampai dengan setahun lamanya proses pengobatan dilakukan secara medis, penyakit itu tak kunjung diketahui apa penyebabnya. Maka ayah dari gadis ini kemudian menjumpai Syekh setelah mendapatkan informasi bahwa Syekh biasa meruqyah orang-orang yang sakit dan penyakit itu tak kunjung diketahui apa sebabnya secara medis. Maka ayah ini membawalah anaknya ke hadapan Syekh Abul Bara'. Singkat cerita, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh lalu mendiagnosa, meminta keterangan
dari ayah si gadis yang sakit ini, yang sekarat ini. Lalu setelah ayah itu bercerita tentang kondisi anaknya setahun terakhir, maka kemudian Syekh memberi nasihat kepada si bapak dari anak tersebut agar sabar, agar mau menerima takdir, agar mau menerima ketetapan Allah, karena tidaklah apa yang terjadi menimpa seorang hamba, baik itu ujian ataupun nikmat, kecuali karena takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah diagnosa dilakukan, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Syekh lalu melakukan ruqyah, membacakan ayat-ayat Al-Quran. Dan ini juga penting bagi kita. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil apa? Bahwa kalau kita mengalami sakit yang sudah berkepanjangan dan sudah kita konsultasikan dengan ahlinya, yaitu para dokter, spesialis maupun yang lainnya, dan ternyata penyakit itu tidak terdeteksi, tidak diketahui sebab musababnya, tapi melekat pada diri kita, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara langkah yang penting untuk kita ambil adalah kita ruqyah. Dan itu bukan hal baru dan bukan sesuatu yang aneh, karena ruqyah ini sudah ada sejak dahulu kala. Bahkan sebelum Nabi diutus, ruqyah ini sudah menjadi pilihan pengobatan di antara pengobatan-pengobatan yang lain. Kemudian begitu Nabi diutus, Nabi memberi stempel, Nabi memberi legalitas untuk ruqyah ini. Dahulu orang-orang Arab sudah terbiasa menggunakan ruqyah sebagai pengobatan untuk penyakit demam, untuk penyakit gila, untuk kasus-kasus digigit binatang berbisa. Maka ada peruqyah-peruqyah yang spesialis sesuai penyakit di zaman Arab-Arab jahiliyah dahulu. Lalu datang Nabi, Nabi memberi batasan kapan ruqyah itu boleh, kapan ruqyah itu tidak boleh, dengan sabda beliau, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Atau dalam riwayat lain, la ba'sa birruqa ma lam takun fihi syirkun. Tidak apa-apa dengan ruqyah, tidak masalah dengan ruqyah mantra untuk pengobatan selama dia tidak mengandung kesyirikan. Inilah batasan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian saya Abdul Barok meruqyah anak gadis ini. Dan ketika diruqyah, belum lama bacaan ayat dibacakan, terjadilah kerasukan. Tiba-tiba muncul jin, dan jin itu berbicara dari lidah anak gadis yang tadinya sekarat ini. Dan jin ini mengaku bernama Ishak. Ya, kebetulan jinnya jin Arab, jadi namanya juga nama-nama Arab. Ya, Ishak, walaupun itu nama Nabi, tapi ternyata jin ini adalah jin yang beragama Yahudi. Bukan seorang muslim, bukan jin muslim. Dan jin ini berasal dari Suriah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika dialog terjadi, Syekh lalu menanyakan. Dan dalam ruqyah dibolehkan dialog dalam batasan-batasan maslahat sebagai upaya untuk menggali apa sebab atau kenapa jin ini merasuk dan mengganggu manusia. Maka saya bertanya kepada jin tersebut, kenapa kamu masuk dan menyakiti gadis ini sehingga gadis ini kondisinya sekarat? Maka si jin menjawab, saya masuk karena anak ini telah membunuh anak saya. Maka saya pun sejak setahun yang lalu, ketika anak ini bersama keluarganya berkunjung ke Suriah, lalu dia membunuh anak saya, sejak itulah saya kemudian masuk ke tubuhnya dan menyakitinya. Saya punya tujuan untuk membalas dendam. Maka saya sekarang menyiksa dulu sebelum nantinya akan saya bunuh. Begitu pengakuan
jin yang merasuk. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian setelah pengakuan jin tersebut, saya lalu memberikan nasihat, mendakwahi jin ini. Dan ini dibolehkan ya, dalam Islam mendakwahi jin-jin yang merasuk ke dalam tubuh hamba manusia. Maka saya mendakwakan tauhid, mendakwakan apa itu Islam, bagaimana Islam itu sangat tinggi, Islam itu adalah petunjuk agama yang diridhoi oleh Allah, dijelaskan. Kemudian bagaimana bahwa dalam Islam dendam itu adalah keburukan, balas dendam itu adalah kejahatan. Dan saya juga tidak lupa menerangkan bahwa anak yang membunuh anak jin tadi itu tidak tahu, karena dia tidak tahu kalau ular yang muncul saat itu adalah jin. Jadi anak ini sedang bermain di depan rumahnya di sore hari. Tiba-tiba ketika dia asik bermain, muncul seekor anak ular kecil berwarna hitam. Refleks anak ini sebagai bentuk pembelaan dirinya, melihat ada ular, nalurinya muncul, lalu dia pukul. Ular ini mati. Nah, sejak kejadian dia membunuh ular tersebut, anak ini pun jatuh sakit. Setahun berjalan, seluruh dokter-dokter spesialis yang dikunjungi tak mampu mengetahui apa sebab dari sakitnya si anak. Dan ternyata setelah diruqyah barulah ketahuan bahwa ada jin yang ingin membalas dendam dan ingin membunuh si anak gadis karena merasa anaknya telah dibunuh. Maka saya pun memperingatkan, menasihati jin ini, dan sesuai apa yang disampaikan Syekh dalam daurah di bulan Februari yang lalu, bahwa menurut Syekh berdasarkan pengalaman beliau 40-an tahun meruqyah, ternyata jin ini walaupun sifatnya usil, sifatnya suka membuat kekacauan, sifatnya suka membuat keributan, tapi hati jin lebih lembut dari hati manusia. Nah, ini diantara kesimpulan Syekh. Hati jin itu lebih lembut dibanding manusia. Jin lebih mudah menerima nasihat dibanding manusia. Dan pengalaman kami juga sejak kami meruqyah 2011 sampai hari ini, kami temukan fakta-fakta seperti itu. Ketika ada jin, baik itu jin kafir, jin fasik, jin zalim, merasuk ke dalam tubuh manusia, ketika kita nasihati dengan agama Islam ini, kita ajak dia untuk berpegang teguh dengan Islam, dia mau menerima. Dan cara mudah meruqyah adalah salah satunya mendakwahi mereka untuk menerima Islam. Kalau jin yang merasuk sudah mau menerima Islam, maka mudah untuk mengajak mereka taubat, keluar dari jasad yang dirasuki, sehingga penyakit yang tadinya sudah menahun tak kunjung sembuh bisa sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, jin itu kemudian bertobat, jin itu kemudian mau memaafkan, dan jin itu kemudian mau keluar dari tubuh anak si gadis. Dan dengan izin Allah, si gadis kecil tersebut sembuh setelah hampir setahun lamanya mengalami sakaratul maut ataupun mengalami sakit yang sangat parah. Lalu apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah singkat ini? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, paling tidak disebutkan oleh Syekh di sini ada 6 hikmah yang bisa diambil. Namun karena singkatnya waktu, saya hanya akan mengambil 3 saja, karena ini yang saya anggap lebih penting dari 6 yang ada. Hikmah pertama, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa pentingnya bagi seorang muslim untuk bersungguh-sungguh mempelajari agama, mempelajari ilmu syar'i, memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam hal seperti ini, bahwa ada sunnah Nabi yang mungkin hari ini sudah banyak dilupakan, yang mungkin hari ini sudah banyak orang tidak tahu. Kaum muslimin lalai. Apa itu? Ada sunnah di mana Nabi melarang membunuh ular ketika ular itu masuk ke dalam rumah atau muncul di hadapan kita.
sebelum memberi peringatan kepadanya sampai dengan 3 kali. Dalam hadis disebutkan 3 hari. Ulama menyimpulkan maksudnya minimal 3 kali peringatan. Jadi ketika ada ular masuk ke rumah, masuk ke kantor, masuk ke ruangan, atau lewat di depan kita, itu tidak boleh langsung dibunuh. Ini sunnah Nabi. Ya. Dan mungkin sunnah ini sudah banyak yang lupa. Maka saya mengingatkan kita, pentingnya memahami dan mempelajari ilmu syar'i, termasuk sunnah-sunnah Nabi, khususnya dalam hal masalah ketika ular berada di hadapan kita, tidak boleh membunuh. Mengapa? Karena ada hadis dari Nabi kita Muhammad SAW yang menyebutkan tentang golongan-golongan jin. Di mana Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Mishkat dari sahabat Sa'labah Al-Hushaini radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, al-jinnu ala thalathati asnafin, sinfun lahum ajnihatun yatiruna fil hawa, wa sinfun hayyatun wa afaritu, wa sinfun yahilluna wa yat'anun. Kata Nabi SAW, jin itu ada 3 golongan secara garis besar. Yang pertama, golongan yang memiliki sayap dan terbang di udara. Maka ada orang kerasukan atau kena sihir dari satu pulau, misalnya dari Pulau Simelu, datang ke Banda, sihirnya masih ikut. Kenapa begitu? Karena jinnya bisa terbang. Walaupun dia berpindah tempat, jinnya bisa ngikut. Ini kelompok yang pertama. Ada orang sakit di Melabuh, pindah ke Medan, sembuh tanpa ruqyah. Kenapa? Karena jinnya bukan jin yang bersayap. Jin yang berikutnya. Apa itu? Ada jin yang bersayap, terbang di udara. Golongan kedua yang berupa ular dan ifrit. Jadi ada jin itu dia berupa kawanan ular. Kalau di Jawa dikenal dengan Nyi Roro Kidul. Itu kan salah satu kerajaan setan yang ada di pantai selatan, dan itu kebanyakannya bentuknya ular. Lalu dipuja-puja oleh manusia jahil, sehingga Nyi Roro Kidul ini menjadi mistis yang besar. Padahal itu cuma kerajaan jin. Ya, dan itu tidak berbahaya selama orang beriman kepada Allah, maka setan atau jin ini tidak mampu menyakiti manusia. Yang ketiga, ada jin wasin pun yahillun wayat anun, yaitu jin yang menetap serta berpindah-pindah. Ada jin yang cuma duduk-duduk aja, nggak kemana-mana, duduk di pohon, duduk di rumah-rumah kosong, duduk di gunung-gunung, sehingga kalau dia mengganggu manusia, biasanya kalau orang Aceh bilang meramput, ketempelan, ya, keteguran, pergi ke laut, mandi-mandi, kesorean pulang, ada jin nempel. Nah, biasa cirinya berat punggung, sakit-sakit kepala, ya, merinding-merinding, begitu dicek tidak ada penyakit. Ini biasanya ketempelan, ya, meramput. Solusinya ruqyah. Nah, jin seperti ini lebih mudah diruqyah. Biasanya dia cepat pergi karena dia cuman nempel saja. Nah, zaman dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis Nabi tentang golongan jin. Jadi ada jin itu dari kalangan ular. Lalu kemudian suatu hari Abdullah bin Umar itu pernah ditegur oleh sahabat Abu Lubabah Al-Badri radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena ada kebiasaan dari Abdullah bin Umar ini apa? Suka membunuhi ular-ular yang ditemuinya. Mau itu di jalan, di mana saja, beliau bunuh. Karena memang ular ini salah satu binatang yang berbahaya. Apalagi kalau itu ular berbisa. Maka kemudian Abu Lubabah radhiyallahu anhu ini memberi nasihat kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di mana beliau membacakan satu hadis. Yaitu Nabi SAW mengatakan, naha an qatlil jinnani allati takunu fil buyuti illa al-abtara wadatuf yatain fa innahuma alladani yakhtifani al-basara wa yatatabba'ani ma fi butunin nisa fa amsaka anha. Maka sahabat Abu Lubabah menegur sahabat mulia Abdullah bin Umar dengan hadis, janganlah membunuh ular-ular kecil,
di rumah. Kecuali ular buntung, al-abtar. Dan ular yang memiliki 2 garis di punggungnya, zatut tufyatain. Karena keduanya dapat membuat mata buta dan menyebabkan keguguran pada wanita hamil. Maka dia pun menahan diri untuk tidak membunuhnya. Nah, ini hadis larangan membunuh ular yang masuk ke rumah ataupun yang kita jumpai secara langsung sebelum memberi peringatan. Karena ditakutkan ular yang ada itu adalah bangsa jin yang sedang lewat, yang dari jenis ular. Nah, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita mendapatkan keterangan bahwa ada sunnah dari Nabi kita yang mulia terhadap ular-ular yang ada di sekeliling kita agar tidak dibunuh sebelum diberi peringatan. Sampai dengan 3 kali. Kalau sudah 3 kali, maka Nabi mengatakan apa dalam hadis yang lain? Faqtuluhu fa innama huwa syaitonun. Kalau sudah 3 kali diberi peringatan dia masih juga nongol, masih juga muncul, masih juga hadir, bunuh. Karena dia adalah syaitan. Ya, ini boleh kalau sudah diberi peringatan. Ini faedah pertama yang bisa kita ambil dari kisah kerasukannya seorang anak gadis sakit parah oleh jin karena sebab membunuh anak ular yang dia temui di depan rumahnya. Hikmah kedua, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya menjaga zikir. Terutama zikir saat berada di satu tempat. Zikir saat berada di tempat-tempat yang tidak layak seperti toilet. Dan zikir-zikir penting lainnya. Dan alhamdulillah kita umat Islam telah diajarkan oleh Nabi seluruh zikir. Dari bangun tidur hingga tidur lagi. Di dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi, di sana lengkap zikir-zikir ditulis oleh beliau. Di dalam kitab Hisnul Muslim, karangan Syekh Sa'id bin Waf Al-Qahtani, juga lengkap ditulis zikir-zikir dari bangun tidur sampai tidur lagi. Sampai kepada aplikasi Play Store. Ada aplikasi zikir. Di antara yang populer adalah aplikasi Apa Doanya. Ini berisi zikir-zikir dari bangun tidur hingga tidur lagi yang sahih berdasarkan riwayat-riwayat hadis-hadis Nabi. Nah, ini penting. Kenapa zikir ini menjadi penting? Karena dengan zikir ini seizin Allah akan terjagalah diri dari gangguan jin, setan dan makhluk-makhluk yang buruk lainnya. Karena jamaah yang Allah Subhanahu wa taala perlu kita memperhatikan hal ini, yaitu menjaga zikir. Zikir pagi petang, zikir-zikir yang kalau kita berada di satu tempat. Di antara yang disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ada satu zikir yang kata Nabi, man qala idza amsa thalatha marratin a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam tadurruhu humatun tilkal lailah. Kata Nabi, barang siapa yang mengucapkan 3 kali pada waktu petang, boleh ba'da asar, boleh ba'da maghrib. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang Dia ciptakan. Maka pada malam itu tidak akan ada bahaya yang menimpanya. Hadis ini datang dari Nabi yang mulia. Jamaah ini maka Allah SWT, sepanjang pengetahuan kami, setiap subuh Ahad itu sebenarnya penceramahnya adalah para dokter dari ID. Ya. Kita ini kan kalau para dokter memberikan ilmu, alhamdulillah kita pasti yakin. Karena mereka ahlinya. Mereka orang-orang yang pakarnya. Sehingga ilmu-ilmu apapun tentang kesehatan kita yang disampaikan oleh beliau-beliau, kita pasti terima dan yakin. Nah, apatah lagi ini Nabi. Yang mana Nabi ini, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa wahyun yuha. Nabi tidak pernah berbicara dari sisi hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan. Jadi kalau Nabi yang berkata, selevel dokter spesialis kita begitu yakin dan percaya,
maka lebih pantas dan lebih utama lagi kita harus percaya 100% kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengajarkan kita satu zikir yang kalau ini dibaca di waktu petang 3 kali, maka insya Allah tidak ada yang bisa membahayakan kita di malam hari sampai dengan pagi hari dari makhluk-makhluk Allah di muka bumi. Sehingga Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, sahabat yang betul-betul santri, beliau mendengar hadis ini karena begitu percayanya kepada Nabi, tidak ada keraguan terhadap Nabi, setiap apa yang diucapkan Nabi itu adalah kebenaran, maka beliau kemudian mengamalkan bersama keluarga besarnya. Apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Suatu hari diceritakan oleh Abu Hurairah, seorang pelayan mereka, jadi pembantu rumah tangga mereka, digigit oleh binatang berbisa. Ya. Namun si pelayan ini tidak merasakan sakit apapun. Asbab apa? Asbab rutin mengamalkan zikir tadi. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. 3 kali setiap petang berdasarkan sabda Nabi, perintah Nabi. Karena yakin dengan sabda Nabi, diamalkan oleh Abu Hurairah bersama keluarganya, termasuk pelayannya. Suatu hari pelayannya digigit binatang berbisa. Secara logika, tentunya kalau orang digigit binatang berbisa akan merasakan efek. Minimal demam, minimal meriang, minimal bengkak. Tapi pelayan ini tidak merasakan apapun. Karena dia rutin menjaga zikir petang. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Nabi juga memberi satu pelajaran. Ma min abdin yaqulu fis sabahi kulli yaumin wa masa'in kulli lailatin bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwas samiul alim 3 marratin illa lam yadurruhu syai'un. Kata Nabi, barang siapa atau tidak ada seorang hamba yang mengucapkan pada setiap hari, setiap pagi dan sore, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim, dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat mendatangkan bahaya di bumi maupun di langit, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, kecuali ia akan dilindungi dari segala bahaya. Ini hadis lain tentang keutamaan zikir. Kalau kita membaca zikir ini, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim, 3 kali pagi petang, maka insyaallah tidak ada yang mampu membahayakan kita. Siapa yang ingin bermalam di satu lembah lalu membaca doa ini, maka tidak akan ada makhluk Allah yang membahayakannya sampai dia meninggalkan lembah tersebut. Dan ini yang kami amalkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami keliling Aceh memberi edukasi ruqyah di masjid-masjid. Ada satu kisah yang sangat baik, beberapa yang kami alami ketika kami di Gayo, ketika kami di Semelu. Ya, dengan zikir ini Allah lindungi. Saya pernah disihir di Gayo, tapi alhamdulillah sihir itu tidak memberi efek, kecuali hanya saya ketika akan tampil mengisi, saya tiba-tiba muntah-muntah. Dan ketika saya ambil air hangat dan saya ruqyah, saya minum, alhamdulillah dengan izin Allah itu sembuh. Dan saya bisa tampil untuk mengisi edukasi di masjid, di salah satu masjid di sana. Begitu juga ketika saya ke Simelu. Lalu ketika saya akan ke Simelu Barat, ada yang mengatakan, Ustadz, yakin ke Simelu Barat? Saya katakan yakin, bismillah, saya sudah janji, saya sudah ada jadwal di satu masjid. Tidak mungkin saya tolak, tidak mungkin lagi saya batalkan. Maka kata jamaah ini, kalau Ustadz sudah yakin, ya tidak apa-apa. Saya tanya kenapa memang? Saya ini orang sana Ustadz, dan saya tidak berani pulang. Karena menurut beliau, sihirnya di sana sangat besar dan sangat luar biasa, menurut beliau. Lalu saya katakan, insya Allah, saya datang bukan untuk mencari musuh, saya tidak datang untuk mencari lawan, saya datang untuk edukasi umat.
Dan singkat cerita jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ada kisah yang diceritakan oleh panitia setelah acara selesai. Biasanya kalau ada orang baru datang ke satu tempat, khususnya di sana, itu akan ada dukun yang akan menguji, memberi oleh-oleh, mengirim sesuatu untuk orang yang baru datang. Nah, ketika saya datang ke sana, mengisi di masjid, alhamdulillah sampai selesai tidak ada masalah. Aman. Dan memang saya tidak niat mencari musuh, saya hanya edukasi. Saya tidak datang mencari dukun, tidak. Saya datang untuk edukasi umat tentang bahaya dukun dan perdukunan. Setelah selesai acara, panitia bercerita berdasarkan informasi dari jamaah bahwa ada dukun yang paling ditakuti di sana. Saat acara akan kami mulai sampai selesai, dukun ini justru bukan seperti mana biasanya dia datang untuk hadir kalau ada orang tamu baru untuk mengujinya, tapi ternyata hari itu dari jam 6 pagi dia sudah pergi meninggalkan rumahnya yang dekat dari masjid kebetulan saat itu, pergi ke arah laut pantai, ke ujung pantai dan tidak kembali kecuali setelah selesai acara. Ini pertolongan Allah karena kita mengamalkan zikir-zikir yang disebutkan Nabi ini, sehingga bahaya dari makhluk itu tidak ada. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Nabi mengingatkan juga kepada kita bahwa Nabi mengajarkan satu doa. Hendaknya doa ini kita baca. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla, an azilla au uzilla, au adlima au udlima, au ajhala au yujhala alayya. Bismillah tawakkaltu 'alallah. Ya, artinya dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar tidak tersesat atau menyesatkan, tidak tergelincir atau menggelincirkan, tidak berbuat zalim atau dizalimi, tidak bodoh atau dibodohi. Ini doa yang harusnya dibaca agar jangan kita mudah terkena gendam, hipnotis yang sekarang banyak. Bahkan sudah bisa melalui HP, handphone, ya. Maka ini hati-hati, ya. Baca doa ini agar kita terhindar dari model-model seperti itu. Termasuk Nabi mengajarkan doa ketika masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari gangguan jin jantan dan jin betina. Yang tidak mengamalkan doa ini ketika masuk kamar mandi, peluang diganggu. Maka tidak sedikit Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang jatuh dari kendaraan, jatuh dari kereta, tapi dia tidak mengalami kondisi yang berat. Paling kalau memang betul-betul kencang mungkin patah tulang, ya, terkilir. Tapi tidak pernah kita dengar orang jatuh dari motor itu stroke. Tapi ada orang jatuh di kamar mandi dan langsung stroke. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa di kamar mandi itu memang ada jin yang mengganggu. Sehingga kalau untuk terhindar dari situ, kita baca doa ini sebelum masuk. Ya. Karena ada andil jin yang menyebabkan orang ketika jatuh di kamar mandi, dia bisa stroke. Ya. Oleh karenanya, membaca doa ini penting. Termasuk agar kita tidak diganggu oleh jin jantan dan betina ini apa? Baca doa ini ketika masuk kamar mandi supaya jangan ada jin yang mencintai kita. Khususnya para wanita. Ciri-ciri orang dicintai jin itu apa? Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah usia 30, 35 tapi belum menikah. Ya, ini pertanda dia ada gangguan. Bisa jadi dia dicintai jin tapi dia tidak sadari. Sehingga sulit sekali jodohnya. Ta'aruf berkali-kali gagal. Dicoba dihubungkan dengan lawan jenis, tidak bisa. Belum jumpa sudah nolak. Belum berkomunikasi sudah menghindar. Ada yang seperti ini, banyak. Ya. Nah, ini ciri-ciri gangguan jin. Disebut dalam pembahasan kami para peruqyah ini namanya jomblo menahun. Ciri-ciri gangguan jin. Maka orang-orang yang sudah menjomblo, tidak kunjung menikah padahal sudah berusaha ta'aruf berkali-kali dan gagal, cobalah untuk ruqyah. Baik ruqyah mandiri ataupun datang ke peruqyah. Bisa jadi ada jin yang mencintai karena lupa dalam zikir-zikir. Yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ruqyah yang tadi kita sampaikan adalah ini nasihat dari Syekh Abdul Barok. Para dokter harus memberikan perhatian khusus
terhadap beberapa fenomena yang dapat terjadi pada pasien, mempelajarinya dan mengambil manfaat darinya dalam praktik klinis. Maksud beliau adalah terjadinya fenomena-fenomena tertentu yang tidak dapat diukur dengan cara medis sama sekali. Oleh karena itu sangat penting untuk mengadakan pertemuan antara dokter-dokter spesialis dan para peruqyah dengan ruqyah syar'iyyah yang memiliki ilmu agama yang mendalam dan berpengalaman. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk menghasilkan kesimpulan positif yang dapat bermanfaat bagi kedua belah pihak dan tentunya membawa kemaslahatan bagi pasien. Ini nasihat beliau. Karena memang faktanya bahwa ada beberapa penyakit-penyakit yang dihadapi di rumah-rumah sakit, di klinik-klinik, sudah didiagnosa, ya, dicek darah, cek lab, saya sampai MRI, CT scan, semua upaya-upaya medis dilakukan, tapi tak kunjung diketahui apa sebab musabab dari penyakit tersebut. Dan si pasien merasakan sakit yang luar biasa. Dikasih obat-obatan sudah diminum, bahkan ada yang bercerita kepada kami, minum obat sampai sudah, kalau dihitung Ustadz mungkin setengah karung juga enggak kurang. Tapi tidak kunjung sembuh. Nah, ini nasihat Syekh kepada para dokter agar apa? Mempelajari ini, menggali ini, bahwa di sana ada penyakit-penyakit yang tidak semuanya murni medis, tidak semuanya murni penyakit fisik semata. Ya. Sehingga ada hal yang bisa kita berikan lebih kepada umat. Dengan diskusi antara dokter-dokter spesialis yang ahli di bidang penyakit-penyakit fisik dengan para peruqyah berpengalaman dan syar'iyyah, maka terjadilah maslahat besar untuk umat. Ketika ada fenomena-fenomena penyakit yang tak terdeteksi medis, ada solusi melalui ruqyah. Dan alhamdulillah kita di Aceh, khususnya rumah sakit kita Zainal Abidin dan juga rumah sakit Meraksa, itu sudah ada namanya pembimbing rohani. Yang dahulu kami pernah di awal-awal sebagai pembimbing rohani di sana, lalu sekarang sudah ada pembimbing rohani yang menetap, yang sudah jadikan pegawai oleh rumah sakit untuk membantu kasus-kasus seperti ini. Ini suatu kesyukuran. Inilah yang membuat saya bangga kenapa tinggal di Aceh. Aceh ini syariat. Syariat itu selalu punya solusi untuk setiap permasalahan umat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum jamaah Allah Subhanahu wa taala. Inilah sedikit apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini tentang satu kisah, ya, ruqyah yang nyata dan juga hikmah yang bisa kita ambil di dalamnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami sendiri dan untuk jamaah yang hadir. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.